Hari ini kita akan diskusi tentang peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang ke-51. Sebagaimana yang kita rasakan saat ini, ya, bahwa situasi cuacanya begitu ya, semakin panas, ya, kemudian ekstrim, ya, sangat panas, kemudian ekstrim, ya, terlalu panas sampai dengan 39 derajat Celcius, lalu kemudian tiba-tiba hujan. Petirnya juga agak ngeri sekarang. Saat sekarang juga di daerah kami di Kabupaten Aceh Selatan, gelombangnya juga besar-besar ya. Ini situasi yang sangat berbeda dengan puluhan tahun yang lalu. Kira-kira dari kenyataan yang ada, kita ingin mendapatkan informasi dari Bang Asrul ya. Ini fenomena apa yang sedang terjadi? Baik, kita memiliki data klimatologis 30 tahun, bahkan mungkin lebih ya. BMKG memiliki data series itu 50 tahun, dan saat ini sudah diperbaharui 30 tahun terakhir, itu dari 2020 sampai dengan terakhir 2010. Saya ulangi 2000 ya. Sampai 2020, 30 tahun terakhir itu menjadi data base kita dalam menentukan karakteristik iklim, terutama di Indonesia dan khususnya di Aceh. Dari temperatur itu ada terjadi perubahan iklim itu 1,2 derajat rata-rata seluruh Indonesia kenaikannya, sedangkan di Aceh itu antara 0,28 sampai 0,34 derajat Celcius. Jadi memang ada peningkatan suhu di wilayah Provinsi Aceh. Nah, ini terjadi perubahan iklim ini terjadi, itu data yang kita pakai 30 tahun terakhir. Artinya apa? Kalau kita mengacu kepada teori bahwa ini saya bisa dikoreksi atau tidak pada hukum Newton 1 dengan apa sebagai perumpamaan kita melempar batu ke dalam kolam sehingga di kolamnya tenang, kemudian karena kita lempar batu ke tengah-tengahnya sehingga beriak. Nah, ini sistematika fluida di atmosfer hampir sama seperti itu. Ketika terjadi sesuatu gaya di atmosfer atau anomali, maka semua potensi yang ada berubah. Nah, termasuk ini perubahan iklim dengan kenaikan suhu tadi. Nah, di Aceh saat ini tahun 2023 kita memantau adanya kejadian El Nino di Indonesia. Ini sudah kalau bulan April ini sudah mulai positif, itu antara 0,35 sampai 1 derajat Celcius kenaikan suhu. Apa yang dimaksudkan El Nino? Kan apa? Lautan Pasifik di sana di Amerika, Ekuador, Honduras, kemudian Brazil sana, itu di Amerika Latin itu yang panas di sana El Nino-nya. Di sana disebut El Nino 1 ya. Nah, kita di sini ada El Nino 4. Nah, di wilayah Pasifik itu di Papua Nugini sampai dengan selatan Jawa. Nah, itu Jadi Bang ya, Masro, mungkin El Nino itu bisa lebih teknis lagi sehingga pemirsa nanti bisa lebih memahami. baik. Nah, El Nino ini panas yang terjadi di Lautan Pasifik ya, di bahagian timur. Saya ulangi, di bahagian barat dari benua Amerika, dan kita di sini mengalami hampir 60% wilayah Indonesia itu terjadi pendinginan. Artinya panas di lautan itu berkurang ya.
di lautan Indonesia. Yang panas sekali itu di sana di lautan Pasifik barat benua Amerika. Nah, karena kita dingin ya secara awam penguapan itu tidak begitu masif terjadi ya kalau dingin. Nah, kalau panas itu masih terjadi. Tetapi Aceh itu berada di satu sisinya lagi adalah di Teluk Benggala dan Indian Ocean atau Samudra Hindia. Nah, kita juga di Aceh patut memperhatikan aktivitas yang ada di Teluk Benggala maupun Samudra Hindia dengan beberapa pengaruh daripada El Nino sendiri. Nah, kali ini kita melihat beberapa wilayah kita seperti wilayah utara dan timur Aceh itu mengalami kekeringan dengan kurangnya cakupan uap air. Sedangkan barat selatan kita menggolongkan karakteristik barat selatan itu adalah walaupun dia kemarau tapi kemarau basah. Nah, pada situasi seperti ini yang kita hadapi adalah beberapa waktu, misalnya dalam satu dasarian itu artinya 10 hari, itu bisa sangat kering, namun nanti diselingi oleh penguapan air laut sehingga membentuk awan, sehingga banyak yang terjadi petir. Karena apa? Karena lamanya panas tadi, dan tiba-tiba terjadi pendinginan atau adanya awan-awan kumulus sehingga apa? Ada bumbu petir di situ, Pak. Bumbu petir itu adalah apa? Warm and cold. Jadi ada hangat dan dingin. Kalau ada hangat dan dingin itu berarti bumbunya dari petir dan bumbunya juga daripada puting beliung maupun angin kencang secara tiba-tiba. Nah, biasanya terjadi antara siang hingga sore hari. Nah, kalau kita perhatikan selama ini di Aceh ya. Nah, itu yang akan kita hadapi di masa-masa El Nino ini. Tetapi bagi kita di Aceh, patut juga memperhatikan Indian Ocean Dipole atau aktivitas juga yang terjadi di Samudra Hindia, Teluk Benggala. Begitu, Baik, Pak. lalu dengan situasi yang seperti ini, ya, proses adaptasi apa yang harus kita lakukan ya, sehingga kita bisa bertahan hidup dengan kondisi ekstrim ini. Baik. Jadi ada hadis Rasulullah itu tanamlah pohon ya. Nah, itu jadi dengan pohon yang keras ya, itu bencana hidrometeorologi potensinya seperti puting beliung, kemudian angin kencang, kemudian juga petir, itu bisa kita reduksi ya kekuatannya, misalnya seperti puting beliung dengan pohon tadi. Nah, pohon bisa menghamburkan kekuatan puting beliung itu sehingga menjadi lebih kecil. Nah, itu terutama pohon ya. Kemudian tingkah laku kita dalam merambah hutan. Nah, secara ilegal logging ya, juga secara serampangan itu sangat berdampak pada aktivitas-aktivitas suhu maupun perubahan-perubahan iklim yang terjadi, baik suhu, kecepatan angin ya, kemudian uh, kalori, maksud saya kekuatan daripada sinar matahari yang terpancar ke kita juga akan semakin kuat. Nah, karena apa? Dari sisi penghijauan kita sudah berkurang. Kemudian juga aktivitas-aktivitas manusia seperti membuang puntung rokok, ya, serampangan. Nah, kemudian juga pendirian rumah-rumah atau hunian di sekitar bantaran sungai ataupun tepi pantai. Nah, ini dengan kenaikan suhu muka laut dan juga pengurangan daripada abrasi pantai, sehingga ini mengakibatkan naiknya muka laut. Sehingga penduduk-penduduk di pesisir itu kita khawatirkan dia akan berdampak pada abrasi pantai dan juga banjir rob ya.
Saat ini kalau di barat selatan yang saya amati itu di Kecamatan Johan Pahlawan ya, Aceh Barat itu sering sekali terjadi rob. Kemudian di hampir kalau dari wilayah timur itu dari mulai Kabupaten Biren sampai dengan Kabupaten Senedun ya, batas daripada Aceh Utara dan Aceh Timur itu sering sekali terjadi banjir rob di kala bulan purnama. Nah, ada peningkatan muka air laut. Baik, Bang. Terima kasih, mungkin tetap saja ya. Bang Dr. Fakudin, Bang Bang. Halo, Bang. Halo, Bang Fakudin. Ya, halo. Ya, tadi sudah mendengar disampaikan oleh Pak Nasrul soal perubahan iklim yang memang dan sedang terjadi sehingga kondisinya sangat ekstrim. Mungkin kalau bisa memberikan gambaran dampak perubahan iklim ini terhadap biodiversity, Pak. Karena saya kira memang ini sangat berpengaruh gitu ya, baik terhadap tanaman sendiri ataupun terhadap satwa-satwa dan sebagainya. Silakan, Pak. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman di Aceh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya di Bogor. Salam dari Bogor. Cuaca cerah di sini. Biasanya memang kalau sore hujan Bogor nih. Sekarang jarang hujannya, sudah mulai ya seperti Bang Nasrul tadi katakan, memang ada anomali sekarang karena adanya El Nino dan sebagainya. Tapi di Bogor memang tetap hujan ya, Pak? Sehingga tetap hujan, tetap hujan biasanya, tapi ini udah 2 hari ya tidak hujan. Biasanya dia kalau sore hujan. Jadi kalau Bogor itu sore dia hujan, kalau nggak malam, pagi sampai pagi kalau musim hujan. Kalau nggak dia tiap hari hujan. Di Bogor ini jam-jam 5 itu udah hujan mendung. Jadi kalau di Bogor ya tetap harus sedia payung. Karena kenapa Bogor, katanya pertanyaannya dulu kan kenapa Bogor tiap hari hujan ya, kalau nggak ada yang nyiram kebun raya katanya. Karena buat siram kebun raya. Jadi perubahan iklim adalah sebuah fenomena yang tadi sudah disampaikan. Ini adalah akibat dari kita menebalkan atmosfer dengan membuang emisi gas-gas rumah kaca itu, CO2 menumpuk di udara ya, atau yang ekuivalen dengan itu dengan NH dan sebagainya, metan juga, itu akibat daripada emisi yang disebabkan oleh ulah manusia ya. Kita menebang hutan, kemudian serapan karbon menjadi sedikit ya. Harusnya hutan atau tanaman dari pohon itu adalah menyerap gas-gas rumah kaca itu. Kalau kita mengeluarkan karbon, berkendaraan, menghidupkan listrik kita, industri kita dengan membakar batu bara, harusnya diserap juga oleh tanaman gitu. Tapi sekarang kita lakukan adalah menebang hutan ya, bukan menanam. Menebangin hutan, kemudian kayunya tidak ditanam kembali sehingga keseimbangan itu hilang. Nah, inilah yang telah dilakukan selama 50 tahun terakhir peradaban manusia. Dan perubahan iklim ini sudah dijangka sudah diperkirakan ya dengan ekstrapolasi pada tahun 90-an, sehingga ini menjadi sebuah tantangan peradaban manusia. Jadi dalam hal lingkungan hidup itu ada 3 hal yang sekarang kita hadapi krisis ya. Krisis lingkungan itu pertama adalah soal limbah sampah plastik terutama, yang akan kita peringati pada 5 Juni ini. Itu tema globalnya adalah Plastic Pollution, Combating Plastic Pollution. Ini menjadi masalah karena pemakaian kita sudah sangat di luar batas, tapi kita tidak bisa keluar dari pemakaian plastik gitu ya, karena ini terkait dengan mata pencarian
kebutuhan manusia juga ya. Jadi kalau Indonesia itu 22 kilogram per orang per tahun itu per kapita. Bayangkan kita semua pakai plastik, kalau dianggap pakai plastik semua 22 kilogram per tahun, kemana limbah kita itu kalau kita Jadi kan tidak daur ulang? 270 juta orang Iya, Indonesia. iya dikali begitu ya. Dan kita bisa bayangkan limbah plastik yang dari botol minum saja itu yang daur ulang itu omsetnya itu 700 juta per hari. Itu yang dikumpulkan di daur ulang, 700 juta per hari. Jadi tapi kita tergantung sekali sama plastik. Kalau tidak ada plastik sehari-hari kita mulai dari bangun tidur kita mungkin buka makanan yang dibungkus plastik atau yang sebenarnya membantu sekali untuk manusia untuk pengawetan dan sebagainya, packing, semuanya semua tergantung dari plastik. Ini sedang dibicarakan di global untuk bagaimana mencegah ini, tapi harus ada semacam kesepakatan ya, kalau kita tidak ada plastik bagaimana gitu ya. Sekarang kan sudah diumumkan oleh kepala-kepala daerah supaya di toko-toko yang modern itu ya, yang swalayan tidak lagi menggunakan plastik, ya kan? Karena ended plastik itu di hilirnya itu akan menjadi limbah dan kadang-kadang karena tidak didaur ulang sampainya ke laut. Bayangkan plastik itu, Jumlah ya, yang teman-teman kita dari Ekuador di Jawa Timur pernah melakukan ekspedisi Sungai Nusantara dan singgah di Papua tahun lalu ya. Itu mereka melakukan riset ya, dengan sampelnya air di beberapa tempat di sungai Rumusaruan di kota Papua. iya, Berapa sedikit airnya bang? Kita ada iya, iya, ya. iya, Setelah ya bang. betul. Itu Mas Prigi itu yang kemarin tahun lalu bersepeda motor mengecek kualitas sungai dengan Betul, mikroplastik. betul, betul, betul. Ya, ketemu Ya. saya di Bogor. Ya, ketika Ah, dia dari Bogor ketemu saya, mau kemana Mas? Dia bilang habis dari Bogor dia ke Kalimantan. Kalimantan itu Sungai Martapura itu yang di Banjarmasin itu juga tercemar plastik. Ya, karena ada mikroplastik. Jadi dia bawa alat lab langsung di mana saja di sungai di Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu sampai Papua dia cek. betul sekali. Bisa dilihat di browsing itu kalau nggak salah 80% sungai kita yang sudah tercemar. Jadi kan ada sungai di hulu dan sungai di hilir ya. Nggak tahu di daerah mana pengambilan samplingnya itu, tapi sungai-sungai yang ada manusia pasti ada mikroplastik. Kalau ada mikroplastik berarti di situ sudah tercemar adanya limbah plastik, karena plastik itu kan terdegradasi juga lama-lama walaupun dia puluhan tahun, tapi dia terdegradasi sangat masif. Yang kedua itu adalah biodiversitas ya, krisis biodiversitas. Tadi dikatakan apa hubungannya dengan perubahan iklim. Biodiversitas krisis, yang pertama limbah, yang kedua diversitas. Ini kita kehilangan banyak spesies extinction terjadi, hampir 50% terancam punah ya, dari semua spesies mamalia yang ada di dunia. Kemarin dirilis oleh badan kajian dari panel untuk biodiversitas, panel antar negara. Kemudian yang ketiga itu adalah perubahan iklim. Jadi semuanya itu berkait-kaitan. Jadi seperti dilema gitu ya, karena ini semuanya berawal dari kita, lifestyle dan kebutuhan kehidupan manusia untuk memenuhi konsumsi dan sebagainya. Jadi semuanya itu harus kita atur baik-baik supaya tidak menjadi masif dan kita bisa menahan diri gitu ya. Nah, tadi kaitannya dengan biodiversitas dengan perubahan iklim itu tentunya banyak ya dampak. Jadi ada riset-riset yang terkait dengan apabila terjadi perubahan iklim 1,2 derajat itu terus berlanjut, maka itu ada penelitian-penelitian biologi yang di plot-plot di hutan Kalimantan dan Sumatera itu terjadi musim berbunga untuk tanaman-tanaman hutan dan berbuah itu bergeser.
Ya ada juga yang gagal berbuah gitu. Sama dengan mangga kita kan, kalau kita kemudian kita lihat ada panas, tapi kemudian hujannya lebat sekali, lontok semua mangga kita itu, ya kan? Jadi nggak jadi berbuah dia. Ya bayangkan ini kalau terjadi di hutan, satwa-satwa itu kelaparan, biodiversitasnya nggak ada. Jadi mereka nggak, kalau tidak punya makanan alternatif, biasanya ada makanan penyangga itu ya di hutan. Ada ketone species, spesies kunci itu, misalnya pohon ara atau pohon beringin itu ya, semua ada di situ. Ada burung, uh, ada tupai, ada orang hutan, semua itu untuk penyangga kehidupan itu buat mereka itu. Jadi semua ngumpul di situ. Sama dengan harimau juga ngumpulnya di bawah pohon durian itu kalau di Aceh Selatan. Ya, Bang, kalau misalnya kondisi ekstrim terus seperti ini, bisa jadi pada waktu tertentu akan kehilangan spesies ya. Kehilangan spesies, jadi ada krisis. Jadi kalau yang tidak terlalu sensitif tidak apa-apa, tapi yang paling sensitif itu amfibi. Amfibi seperti kodok itu ada pernah terjadi kematian massal di kodok, karena ada semacam jamur yang berkembang kemudian menginfeksi antar spesies itu. Jadi penyakit juga timbul. Nah, ini diperkirakan juga nyamuk malaria yang ada di Aceh Selatan naik ke atas dia. Dia naik ke atas ke bagian yang lebih panas ya, karena bisa beradaptasi nyamuk itu. Jadi yang tadinya malaria ada di pinggir pantai, sekarang ada di elevasi 800 derajat. Mungkin ke Takengon dia sambil menggigit orang sambil ngopi di sana kan. Di, di, di danau apa namanya, air putih apa, dan Laut Tawar di Takengon. Ini ketinggian 2000 derajat. Jadi karena Baik, panas ini Pak Firly, bisa beradaptasi saya mereka. tadi eh, lupa menyampaikan bahwa peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia yang tahun ini pusatkan di Partai, tema besarnya adalah solusi untuk polusi plastik yang telah disampaikan oleh Bang Fakuli tadi, bahwa ancaman terhadap residu ya, kemudian sampah plastik ini itu pada gilirannya itu menjadi sesuatu yang sangat berarti bagi kehidupan dan kelangsungan kehidupan kita di bumi ini, di planet ini. Dan sebentar ya, saya bersama dengan Bang Sarul di sini ingin karena ada tiga isu tadi ya, Pak. Jadi kalau dalam apa namanya kehidupan kita ini sangat kepada bumi, maksudnya yang sangat apa itu, yang sangat nyata terjadi perubahan itu disampaikan oleh Bang Nasrul ya. Kemudian juga sekilas melanjutkan perubahan iklim ini terhadap ancaman bagi biodiversitas ya, keragaman hayat kita. Terus yang kedua, yang ketiga adalah tentang polusi. Jadi temanya ada ancaman di bumi kita ada tiga. Jadi menurut Bang Sarul ini, kira-kira bagaimana abang melihat bahwa baik secara nasional, secara lokal sendiri ya, potensi kerusakan lingkungan kita, lingkungan kita dari polusi itu sendiri. Terima kasih. Mungkin saya ucapkan hari ini yang ke-51, salam adil dan lestari, Save Indonesian Forest, Save the Planet, yang memang kali ini kita krisis tentang krisis tertentu. Memang pada waktu ini kami aktivis kita sangat-sangat mengambil kebijakan dari pemerintah. Artinya, kalau omnibus law ini tidak juga berpihak kepada masyarakat, tapi masyarakat kita. Juga dengan baru-baru ini lahirnya PP nomor 26 tahun 2023 tentang penambangan pasir. Dan hari ini juga dengan tema hari ini, wajib seluruh Indonesia akan menolak atau mencabutan PP nomor 26 tersebut bersama-sama di seluruh Indonesia. Sudah barang tentu ini, saya pikir, tentang polusi, tentang keadaan PP yang ada di baik ya, dan Selatan di desa. Persoalannya kalau kami bertitik pada kebijakan pemerintah.
Kalau seandainya kebijakan pemerintah yang berpihak kepada masyarakat, tentu memang kalau penyelamat bumi kita ini sudah beberapa upaya-upaya yang kita lakukan. Tapi saya baca di media itu penambangan pasir itu ekspor pasir sudah nggak dilarang oleh presiden. Saya tadi pagi saya. Tidak, ini sudah diterbitkan BP-nya. Ya. Itu kan hanya karena mungkin sudah ada gesekan-gesekan dari para aktivis lingkungan. Itu bisa-bisa saja, ataupun dicabut, ataupun diamandemen dulu dengan ada kaitan yang bahwa kita menolak secara resmi. Hari ini lalu kita Bapak Marudin ini lalu kita terjemah mengenai plastik dan segala macam. Juga di Aceh Selatan, fenomena di Aceh Selatan secara aslinya ini pembukaan kawasan yang diganggu kita ini sangat-sangat luar biasa. Akhirnya tutupan bumi itu sudah tidak ada lagi. Dan akan beralih menjadi sawit. Juga di Aceh Selatan hari ini penambangan rakyat misalnya yang memakai batu untuk menimbulkan panas bumi. Ini salah satu pertanyaan kita di Aceh Selatan di Aceh. Harus kita sikapi. Mengenai polusi, saudara itu polusi ini dengan keberadaan satu rumah dalam ada satu buah kendaraan, karena menentukan juga polusi sudah berkembang dan juga menimbulkan panas bumi. Sudah barang tentu lagi kalau kita dari kesehatan memang tidak ada industri yang besar. Tapi secara kerusakan hutan masih saya bicara kerusakan hutan. Kerusakan hutan kita ini memang sangat-sangat parah sebenarnya. Sebab oleh beberapa aktivitas penambahan kebun sawit, juga penambangan, dan juga dengan kepentingan kebutuhan kain kepada masyarakat. Ini bagaimana kita menyikapinya dan kita harus melakukan upaya-upaya bagaimana jangan terjadi lagi. Atau dibatasi, Bang. Ya, ada misalnya kainnya itu diambil hanya untuk kebutuhan domestik, bukan lokal saja, gitu ya. Sehingga nanti ada semacam ada ruang untuk kehidupan bagi satwa-satwa dan sebagainya. Keadilan dalam di bumi ini, gitu ya. Dulu pernah ada UIP juga beberapa dan juga pemerintah melakukan moratorium bersih. Ini kan tidak hanya itu tidak efektif kita melihat. Di satu sisi moratorium bersih kita terapkan, di satu sisi revitalisasi perkebunan kita. Ini kan tidak komitmennya para pengambil kebijakan. Tadi barusan disampaikan bahwa selain soal kebijakan ya, yang dilihat oleh Bang Sarmunis tadi, ini juga soal perilaku ya. Jadi perilaku kita membuang plastik sembarangan, kemudian menggunakan plastik-plastik yang tidak bisa didaur ulang, itu menjadi salah satu potensi terjadinya timbunan sampah yang lebih besar dan sampai ke laut ya. Ini bagian dari polusi ya, polusi terhadap laut kita. Mungkin kita kembali ke Bang Nasrul tentang El Nino telah dijelaskan, data seriesnya juga sudah terkait dengan terjadinya perubahan suhu ya. Kita bisa Bang Nasrul, halo Nasrul. Halo Nasrul. Ya, halo. Ini mengganggu nggak dengan situasi seperti ini, Bang? Bahwa misalnya situasi yang ekstrim seperti ini, kemudian badai, kemudian gelombang, mengganggu nggak dengan aktivitas kita, Bang? Ya. Oh, sangat, ya. Jadi saya sampaikan, ya, kondisi-kondisi El Nino yang tercatat di kita atau di dunia, ya, itu sejak tahun 1952 itu sangat mengganggu aktivitas kehidupan kita. Kekeringan yang melanda sehingga perekonomian negara menjadi terganggu, itu terjadilah beberapa pergolakan di negara kita.
kita melihat contoh tahun 52 ada pemberontakan DITI ya, dan juga PRRI Permesta. Kemudian tahun 64 itu mulai lagi terjadi El Nino, kenaikannya 0,8 sampai 1,4, sehingga di tahun 65, 1965 kekeringan melanda dan segala macam, terjadi pergolakan, munculnya pemberontakan PKI. Kemudian kita mencatat lagi tahun 1982 banyak sekali pergolakan karena terjadinya kemiskinan di mana-mana, dan sehingga Presiden Soeharto waktu itu membuat satu operasi namanya Operasi Petrus ya. Nah, kemudian tahun 72 itu terjadi lagi peningkatan suhu di daerah kita di Indonesia, sehingga tahun 70, kalau nggak salah saya 74 apa 76, itu terjadi peristiwa malari ya, demo besar-besaran mahasiswa. Kemudian tahun 1998, sebelumnya tahun 97 kita ada kenaikan daripada El Nino ini, sehingga terjadi pergolakan ya. Waktu itu mungkin pemerintah belum mengantisipasi adanya El Nino dan kekeringan ini, sehingga terjadilah reformasi dan lengsernya Presiden Soeharto. Kemudian muncul lagi di tahun 2015 sampai 2016. Nah, pada saat itu sudah Presiden Jokowi dan BMKG pada saat itu sudah memberikan warning kepada pemerintah untuk diadakan antisipasi terhadap El Nino ini. Dan tahun 2023 ini kita juga sudah mewarning. Artinya apa? Gangguan-gangguan seperti gelombang tinggi, kemudian juga kekeringan di beberapa tempat itu harus diwaspadai di masa-masa El Nino ini. Dan antisipasi kita harus penuh terhadap itu, dari sisi pemerintah, institusi, juga kelembagaan, berbagai elemen masyarakat. Seperti di sini ada Pak Walhi, kemudian juga dari sisi akademisi, dari Pak Dr. Fahrudin misalnya, ini juga sudah harus segera antisipasi dari mulai Juli hingga Oktober mendatang. ASO, Agustus, September, Oktober, itu menurut pandangan kita, ASO Agustus, September, Oktober, adalah kondisi-kondisi sangat rawan bagi terjadinya ekstremitas cuaca, baik itu adanya kekeringan, adanya potensi bencana hidrometeorologi yang lainnya seperti puting beliung, angin kencang, gelombang pasang, ya, itu di ASO itu Agustus, September, Oktober itu kita sangat-sangat perlu antisipasi di tingkat yang lebih optimal. Nah, kita merekomendasikan kepada masyarakat supaya seperti tadi disampaikan, pembalakan liar, kemudian pendirian bangunan di tepi-tepi pantai, kemudian menjaga kesehatan, ya, kemudian juga adanya penyiapan sarana prasarana air, ya, untuk kita tampung, jangan kita alirkan terus ke laut, ya. Itu untuk pengelolaan sumber daya air juga sangat kita butuhkan untuk kesiapsiagaan kita menghadapi El Nino tahun ini. Gitu, Pak. Bagaimana nih Bang Fahrudin? Pandangan Bang menghadapi El Nino yang akan terjadi dan secara periode terus terjadi, ya, sehingga menimbulkan dampak buruk terhadap perekonomian negara kita. Iya, itu memang harus, saya setuju dengan Pak Nasrul. Saya mempunyai pengamatan yang sama ketika Soeharto lengser, itu kan diawali dengan fenomena kekeringan yang sangat dahsyat, 9 juta hektar hutan terbakar waktu itu. Jadi jangan sudah panas, kemudian banyak lahan-lahan yang puso. Ya, tadi hubungannya dengan biodiversitas, ya. Jadi banyak kebakaran hutan, kemudian puso karena kekeringan, impor beras kurang, terjadi krisis politik karena kekhawatiran tidak ada pangan. Itu juga yang terjadi dengan Mesir. Ketika Mesir itu sudah tanda tangan kontrak dengan Rusia, sebelum masih Presiden Husni Mubarak waktu itu,
sudah kontrak untuk mendapatkan impor gandum karena mereka tidak produksi dengan tanaman-tanaman pangan. Kemudian terjadi pemanasan yang sangat hebat di Rusia, terjadi kebakaran, dan dia stop gandum itu hanya untuk domestik Rusia, dan dia tidak ekspor ke tempat lain. Jadi terjadilah kenaikan bahan pangan, kenaikan harga. Kemudian yang terjadi adalah apa? Protes. Masyarakat turun ke jalan karena pangan nggak ada. Itu juga terjadi 98. Anda ingat 89, 87, 88 itu terjadi reformasi. Ketika itu terjadi El Nino juga. Nah, ini memang harus disikapi hati-hati juga. Ini kan tahun politik. Jangan bermain kata-kata yang kemudian di kitanya juga hati panas ya, mestinya hati dingin gitu ya. Kan hati dingin walaupun kepala panas. Jadi ditambah kita cuaca juga seperti ini. Jangan sampai kita tidak mengantisipasi misalnya krisis pangan ya dengan tadi peringatan BMKG OSO itu tadi ya, ASO ya, Agustus, September, Oktober. Saya nggak tahu itu musim harusnya musim tanam apa musim panen itu. Kalau kemudian gagal panen, itu berapa ton yang harus kita siapkan untuk antisipasi tanaman pangan ya, terutama beras. Apakah kita harus impor, apakah aman gitu ya. Nah, ya jangan hanya bersilat lidah politisi ini, tetapi kemudian masyarakat tidak dipikirkan perutnya gitu. Jadi ini ada hubungannya antara politik dan lingkungan gitu ya. Jadi kebijakan ini kan harusnya dibaca tadi Bang Nasrul itu memberikan peringatan kalau terjadi kekeringan yang mana saja yang puso itu mestinya sudah ada dilihat secara sistem dinamik di mana saja yang harus diselamatkan gitu ya, terutama di masa-masa politik ya, tahun-tahun politik seperti ini. Jadi ini juga menarik kita berdiskusi bahwa keberlangsungan bangsa kita juga ditentukan oleh adanya iklim dan lingkungan yang baik, gitu menurut saya. Ya, tadi Bang Nasro telah menjelaskan juga dampak El Nino terhadap pangan, ya. Kemudian ada justifikasi dari Bang Fahrul lagi ya, yang kemudian berpengaruh terhadap stabilitas negara yang ditentukan tadi itu antara Mesir dengan Rusia ya. Ketika kondisinya ekstrim sehingga gagal panen jadi demo dan sebagainya. Saya ingin lanjutkan ini. Karena ini tidak politik lingkungan. Bagaimana pandangan Bapak? Gimana Bapak? Kalau bagi saya, kalau politik lingkungan itu, kalau berbicara politik sebenarnya kita memang tidak mengarah ke sana, tapi dampak-dampak terhadap kerusakan dan juga pemanasan global juga dibagi dengan suasana politik. Kalau Pak Arul bilang harus antisipasi pangan dan segala macamnya, jika menjadi tahun politik, apakah di tahun-tahun politik ini partai politik kan bagi-bagi beras nih? Jadi tidak ada. Saya dengan Bang Nasrul juga tidak ada. Jadi pandangan saya yang Bang Nasrul tadi, ketika menanam pohon untuk mengantisipasi pemanasan global ini, saya sangat sepakat karena salah satunya untuk menghalang petir yang besar di sana dan juga kepada generasi anak muda tentang juga bagaimana cara mencintai lingkungan, tentang persoalan sampah plastik. Karena kita harus mensosialisasikan lah bagaimana ini plastik juga sebagai pemicu panas bumi ini jadi. Juga pandangan saya masih karena undang-undang omnibus law ini tidak disahkan karena saya berpikir kurang memperhatikannya terhadap lingkungan dan juga terhadap masyarakat. Salah satu contohnya di luar itu dilibatkan di dalam komisi HAM.
sekarang ini AMDAL itu berlalu, tidak ada yang mengkritisi secara berlebihan. Sekarang ini sudah ada beberapa lahir kebijakan pemerintah tentang bisa menambah di dalam kawasan hutan ini. Kan sangat PD dengan 2 KD Indonesia Selatan. Artinya kerusakan hutan itu kan masih terjadi. Apabila keluar dari kebijakan ini terus berlanjut. Mungkin kepanasan begitu juga kepada kita kurangnya edukasi atau pendidikan lingkungan ke usia dini, misalnya ke rumah sekolah. Kan kurikulum sekarang ini tidak memasukkan ataupun sedikitnya materi pelajaran itu di sekolah-sekolah tentang lingkungan ini. Sementara kita resah, kita gelisah. Masyarakat dunia sangat khawatir dengan persoalan-persoalan lingkungan, persoalan-persoalan bumi seperti itu. Baik kita doakan kepada generasi muda, usia dini, bagaimana kita bisa mencintai lingkungan. Paling kecilnya di rumah keluarga kita sendiri itu untuk mengurangi panas bumi. Tolong berikan ingatkan kepada anak kita, matikan malam. Itu saja yang saya. Itu paling kecil bagi kita. Ya. Baik, mungkin kita ingin closing statement dari Bang Nasrul ya, berkaitan dengan tema ya, peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun ini. Solusi untuk polusi plastik, sosial untuk plastik pollution. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Nasrul. Gambaran besar terhadap perubahan iklim, El Nino, La Nina dan sebagainya, sampai dengan terkait dengan ekonomi kita yang sangat dipengaruhi oleh perubahan iklim sendiri. Tapi karena tema solusi terkait dengan polusi plastik, kita ingin mendengarkan statement dari Bang Nasrul. Silakan Bang Nasrul. Baik, dari BMKG kami menghimbau kepada masyarakat dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia kali ini, mari kita jaga lingkungan kita, mari kita berteman dan bersahabat dengan lingkungan kita tidak bermusuhan dengan lingkungan kita, sehingga dengan persahabatan kita dengan lingkungan ini, kita jaga lingkungan, jaga hutan, jaga abrasi pantai, kemudian sampah plastik juga tidak kita gunakan, dan antisipasi selalu cuaca maupun iklim dengan info-info BMKG, baik melalui website BMKG Go ID maupun di Instagram info BMKG Aceh dan berbagai platform media. Mari kita tingkatkan kepedulian kita terhadap lingkungan. Demikian Kadis. Konsistennya terkait dengan Hari Lingkungan Hidup Sedunia ini. Ya Pak. Bang Fahrudin. Silakan Bang. Ya. Apa pesannya? Iya, pesan-pesan apa? Pesan-pesan apa terhadap kita semua? Ya, setiap hari sebenarnya harusnya Hari Lingkungan Hidup, bukan hanya pas 5 Juni saja ya. Jadi itu kan lifestyle harus berubah. Sekarang kita di zaman yang tidak bisa lagi seperti orang tua kita dulu membuang sampah. Tidak banyak yang menjadi krisis ya. Tapi kalau kita sekarang harus bertanggung jawab pada diri sendiri dan keluarga. Jadi kurangilah sampah, misalnya plastik yang bisa didaur ulang harus didaur ulang. Kita hanya mungkin bisa mendaur ulang plastik mungkin 10% sampai 20%. Itu saja yang bisa kita lakukan gitu ya. Tapi yang kedua, saya harus himbau, ini kan ada kepala dinas yang wawancarai saya. Nah, ini masalahnya sekarang itu kita adalah penanganan limbah plastik ini tidak dibudgetkan di dalam mensupport rumah tangga gitu ya. Jadi harus diperjuangkan di DPR. Kita ini seperti makan sehari-hari, pasti harus ada WC, keluar WC, ya kan? Makan harus ada keluar kotoran dan lain-lain.
kita juga makan ada bungkus dan plastik. Nah, seperti itu. Nah, tetapi limbah-limbah ini tidak ada yang bertanggung jawab. Kalau kita kan bisa membuat WC karena dia organik. Tapi yang limbah anorganik ini harus juga dimasukkan ke dalam anggaran di kabupaten, terutama mensupport bagaimana mendaur ulang ya. Mendaur ulang tadi yang omsetnya 700 juta per tahun itu. Per hari. Per hari 700 juta itu omset limbah plastik yang bisa didaur ulang. Jadi apa-apa yang bisa didaur ulang mestinya bisa dikolek oleh kepala dinas dengan mengganti itu kepada masyarakat. Masyarakat harus ada insentif untuk mendaur ulang itu, mengkoordinirnya, kemudian menaruh sampah dan sebagainya. Di negara-negara maju sampah itu tanggung jawab pemerintah. Jadi bukan tanggung jawab warga atau tanggung jawab kolektif masyarakat. Jadi ada tempat yang besar gitu sudah daur ulang, nanti diambil oleh pemerintah. Nah, nanti pemerintah mendaur ulang. Jadi itu misalnya masuk anggaran, dalam anggaran pengelolaan supaya masyarakat mulai terdidik dengan memisah sampah. Sekarang kita diajarin misah sampah organik anorganik. Tapi kemudian sampai di tempat dumping digabung juga ya. Kita itu seperti pura-pura aja itu semua pelaku lingkungan gitu juga. Kita berusaha lah. Jadi misalnya saya di RT ada paguyuban gitu ya, mengambil. Kalau enggak ya kita kumpulkan sendiri ya, kasih ke tukang sampah atau untuk kas RT gitu ya. Hanya itu yang bisa dilakukan. Tapi berapa persen dari daur ulang kita, dari sampah yang bisa dimanfaatkan, kita bisa support lagi, balikan ke industri atau ke tempat yang harus kita kurangi ya. Jadi kalau yang tidak bisa dihindari, mestinya itu ditemukan teknologi supaya bisa meminimalisir. Karena sampah plastik ini memang dilema. Masih sampai sekarang masih berdebat. Kita katanya masih kurang konsumsi plastik itu. Jadi bagaimana kurang? Sampah sudah banyak betul, sampah plastik kita nggak bisa daur ulang. Jadi pembuatan plastik jalan terus, mestinya dengan diimbangi dengan kesadaran dan juga daur ulang yang masif ya, yang kita manfaatkan itu karena kita tidak bisa terlepas dari ketergantungan dengan plastik. Itu saja, terima kasih. Tapi saya harus klarifikasi dulu, Bang Fahmi. Saya yang pertama sekali ketika masuk di sini, menurut saya kepemimpinan itu adalah keteladanan. Jadi saya dorong teman-teman saya di kantor untuk tidak menggunakan lagi apa namanya aqua segala macam. Sehingga di staff saya sudah saya fasilitasi tumbler semua. Jadi kalau masuk ke ruangan sudah tidak ada lagi. Walaupun kemudian masih ada juga ya sekali dua kali, tapi produksi plastik dari konsumsi yang ada di kantor itu sudah semakin berkurang. Kemudian yang kedua, ini bahwa soal sampah ini bukan hanya tanggung jawab orang, institusi, tapi ini tanggung jawab kita bersama. Sekarang yang sedang kita lakukan adalah bagaimana melakukan penyadaran dari tingkat rumah tangga. Ya, itu sudah ada terpilah antara plastik dengan plastik organik dan inorganik. Ya, kita berharap juga ada dukungan pembiayaan yang proporsional untuk kemudian munculnya geng-geng sampah dan kemudian reuse dan recycle itu bisa kita lakukan dengan baik di kabupaten ini. Mudah-mudahan nanti kita bisa nol sampah di kabupaten ini. Mudah-mudahan seperti itu. Baik, terakhir mungkin dengan Bang Sarwis ya, closing statement-nya seperti apa? Dengan hari lingkungan ya. Saya pikir begini, closing statement saya. Sampah adalah tanggung jawab dan ancaman kita. Ancaman bagi bumi dan lingkungan dan ancaman bagi negara. Saya pikir persoalan ini memang harus ada saling keterkaitan pemerintah dan masyarakat. Ini kita menjawab bersama tentang persoalan sampah, apalagi dengan persoalan sampah plastik yang menimbulkan panas bumi. Bagi saya,
generasi muda yang kita cerdaskan, masyarakat yang kita cerdaskan, bagaimana persoalan sampah ini menjadi tanggung jawab bersama yang harus kita kemas bersama pemerintah, elemen masyarakat, elemen sipil juga kepada generasi muda. Mungkin itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Bang Nasrul ya, yang telah bersedia untuk berdiskusi dan berbagi dengan kita. Terima kasih juga dengan Bang Fakhrudin ya, yang menurut saya ini sudah puluhan tahun yang lalu pernah ke Aceh Selatan, tapi sudah lama juga tidak bisa, sangat produktif beliau dengan tulisan-tulisan beliau. Terakhir, barangkali beliau berupa pesannya saya. Mari hidup harmonis dengan alam. Itu beliau hidup Pak. Kemudian dengan bangsa dunia, terima kasih Bang, dan dengan kesemuanya ya, tiga narasumber kita, mudah-mudahan kita bosan-bosankan diri untuk diskusi dan berbagi pengetahuan dengan kita semua. Barangkali itu saja yang dapat kami sampaikan. Selamat Hari Lingkungan Hidup Sedunia ya, pada tanggal 5 Juni 2023. Semoga kita dan alam ini bisa lebih harmonis pada masa yang akan datang. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.